harapan bahwa nantinya semua warga di lingkungan kita di RT 5 ini bisa memahami ya tentang apa itu dampak dari sampah dan juga bagaimana kita mengelolanya. Kira-kira demikian. Baik, mungkin kesempatan juga saya berikan kesempatan Pak Suan mungkin mau menyampaikan cukup. Baik. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita bisa masuk ke acara inti kita ya, untuk masuk kepada materi kita. Nanti modelnya kita santai aja ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya aus, ya jangan nunggu saya selesai, silakan aja, monggo aja sambil berlangsung kita belajar, tapi juga sambil boleh sambil santai makan. Kita model santai kita seperti itu. Baik. Jadi tema kita hari ini adalah bagaimana kita ini mengelola sampah rumah tangga. Nah, ya. Jadi pasti sumber utama dari sampah itu bermula dari rumah tangga, benar nggak? Tiap rumah kan pasti punya sampah kan? Hanya nanti sampahnya itu yang berbeda-beda. Nah, ini yang nanti kita sama-sama belajar. Bagaimana cara kita kelola sampah tersebut, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya juga perlu memperkenalkan tentang apa itu rumah sopan. Nah, ini struktur pengurusnya, saya ke depan aja sedikit. Jadi ini ya guru saya, beliau ini sebagai pendiri sekaligus juga adalah yang namanya pembina dari rumah sopan. Sopan tadi saya sudah jelaskan ya, SOPAN. S-nya adalah seni, O-nya olahraga, P-nya itu pendidikan, A-nya itu akhlak, dan N-nya itu niaga, jualan, marketing juga adalah intinya. Intinya apa? Sopan itu untuk mengelola lingkungan, tapi dengan 3 pilar tadi. Boleh dari jalur seni, boleh dari jalur olahraga, boleh dari pendidikan, boleh dari akhlak, dan boleh dari niaga. Nah, ini satu pilarnya di P-nya, di pendidikan. Kita mengedukasi, mensosialisasikan tentang bagaimana mengelola sampah. Nah, ini saya di sini sebagai ketua dipercaya sama beliau, dan ini strukturnya ada sekretaris, ada bendahara, dan juga ada beberapa tim kita. Nah, ini pada hari yang ini, ada hari yang bersamaan, ini kita paralel. Jadi Pak Sony sendiri ini sekarang ada di Villa Nusa Indah, dan ini saya mau undang ke sini beliau. Tapi beliau juga ada acara, saya lebih baik diundang dulu ke Villa Nusa Indah katanya, biar bagi-bagi tugas. Ya udah, oke. Jadi ini beliau ada di Villa Nusa Indah bersama dengan ini Tio Prasetyo. Nah, ini orang kerjasama lembaga dan publikasi. Barengan juga kita ini juga menjadi pembinanya Saka Kalpataru Pramuka, yaitu Saka yang spesial untuk mengelola lingkungan. Makanya ada yang namanya pemberdayaan masyarakat sama publikasi dan lembaga ini, di mana salah satu anggotanya itu adalah Fauzi. Fauzi ini adalah sekaligus juga ketua Saka Kalpataru. Nah, Kalpataru itu pramuka kita. Jadi yang ada di Bekasi, Saka Kalpataru Bekasi. Jadi susunan kita mudah-mudahan orang-orang yang kuat ya, artinya punya relasi yang cukup bagus. Tinggal bagaimana ini kita menyebarkan kesadaran tentang mengelola lingkungan. Jadi ini. Nah, di mana Satwika Telkom itu nanti nih Mas Tebi Adam juga sedang ke sana. Jadi paralel kita ada 3 kegiatan yang intinya adalah bagaimana kita memberikan edukasi atau sosialisasi tentang lingkungan. Nah, ini kita nih ya, struktur kita seperti itu. Kantornya di mana? Di situ, Bu. Rumah sopan itu ada di Jati Makmur, Kodau. Jadi jalan Kodau situ, dari pertigaan itu hanya kurang lebih 200 meter ada di sebelah kanan. Itu nanti ada tadi pelangnya itu. Kalau kita lihat ada pelangnya, ayo ada pelang rumah percontohan, nah itu tempatnya beliau. Itu rumah sopan di situ. Dekat kok. Tadinya memang usah ajak ibu biar melihat juga tanaman-tanaman mereka gitu, kata Umi ya. Nanti sekali-kali kita lihat sana. Iya. Itu kita, ini tadi rundown acaranya sudah ya. Jadi ini materi kita, sambutan-sambutan tadi sudah. Jadi materi kita ada 2, tapi nanti sambil santai. Kenapa kita mesti peduli sama sampah? Itu poin pertama dulu tuh. Ya. Selama ini kan kita nggak sadar ya, pokoknya kita udah kita buang yang penting. Dulu ada jargon atau ada sebutan, buanglah sampah pada tempatnya, betul ya? Buanglah sampah pada tempat. Sekarang nggak gitu, karena kalau kita buang sembarangan, itu beda-beda jenis sampahnya. Nah, sebenarnya sekarang jargonnya adalah pilahlah sampah, nah, sesuai dengan jenisnya. Nah, itu sekarang mulai begitu tuh, bukan lagi buanglah sampah pada tempatnya, tapi
pilahlah sampah sesuai jenisnya. Nah itu PR pertama ya. Jadi kita perlu nanti memahami tentang mengapa kita peduli dengan sampah, gitu ya. Baru terakhir yang keempat, ada yang materi keduanya adalah bagaimana kita nanti mengelola sampah. RTG itu rumah tangga yang secara terintegrasi. Terintegrasi itu artinya berbagai jenis cara, karena jenis sampahnya kan beda-beda, makanya perlu terintegrasi. Kalau yang organik diapain sih, yang anorganik diapain sih, gitu ya. Yang B3 yang berbahaya itu diapain? Makanya dikatakan terintegrasi. Nah nanti kemudian kalau ada tanya jawab sampai dengan setengah 12-an kita diskusi, ngobrol-ngobrol apa yang mau kita jawab dan ya baru kita simpulkan. Jadi mudah-mudahan sebelum zuhur kita sudah selesai ya, seperti itu. Insya Allah. Disambil Bu, Pak. Ya tadi saya sudah sampaikan nih. Jadi ini saya jadi kegiatan yang selama ini di lingkungan. Nah ini. Jadi saya sebagai ketua pengurus di Yayasan Pegiat Lingkungan Rumah Sopan, juga sebagai pembina gerakan Pramuka Sakti Kampataru. Saya juga anggota dari BSIP, Bank Sampah Hidup Patriot. Ya, jadi tadi Pak RW kita sudah nyampaikan tuh, ya. Ketuanya itu Pak Mul, itu sangat erat sekali kaitannya sama kita. Kemudian pengawal dan pegiat konservasi lingkungan perkotaan, urban farming. Ya, kemudian juga ada, saya juga suka kasih materi-materi kepada sekolah-sekolah. Itu ada program Adiwiyata, itu sekolah-sekolah lingkungan. Jadi baik SMP, SMA kita juga suka kasih training-training lah, sosialisasi. Ya. Proklin, ya. Kemudian Bank Sampah itu sendiri sama Mas Darling, masyarakat sadar lingkungan, Mas Darling. Nah ini kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Ini santai saja ya, jadi nanti kita modelnya seperti ini ya. Nah sebelum masuk ke materi, saya ingin buat game sedikit. Biasanya saya buat game dulu supaya memastikan apakah Bapak Ibu hadir jiwa raganya, atau coba jiwanya aja ke sini tapi raganya kemana-mana. Oh kembali ya. Siap. Oh gitu ya, betul ya, raganya di sini. Baik, kita mulai ya. Jadi kalau saya sebut, saya tunjuk satu, gitu ya. Saya tunjuk 5. Itu nanti Bapak Ibu jawabnya A. Tapi kalau ini I. Oke. Ya, jadi ini apa? A. Kalau ini? I. Ya. Kalau ini yang V gini, U. Nah, ya, kayak U kan gitu. U. Kalau gini? Wow. Oke? Siap ya? Siap lagi? Wow. I. Wow. Oke, wow. Lagi? I. Wow. Harus konsen ya, harus konsen. Sekali lagi. Ini benar-benar ya, kita fokus. Jadi tadi saya bilang memang harus hadir semuanya di jiwa raganya. Itu memang penelitian katanya konsentrasi kita hilang sekitar 20 detik, Pak. Jadi pas pertamanya udah bener tuh, tapi begitu 20 detik kita ulangi ya. Wow. Udah salah. Siap. A. I. U. Wow. U. A. I. U. Ya, begitu ya. Jadi itu biasanya kalau kita lagi game sama anak-anak dan semuanya komunitas tuh supaya semangat dulu gitu kan. Pertama seperti itu. Karena gitu kadang-kadang 20 detik pertama ini masih konsen tuh. Tapi begitu itu udah hilang. Nah, ini kita coba pancing seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, ini tadi saya sudah jelaskan. Jadi mengapa kita harus peduli sama-sama. Ini yang sangat penting menurut saya Bapak Ibu. Mengapa kita harus peduli pada masalah sampah? Ini kunci utamanya. Jadi lingkungan hidup, Pak, di Indonesia, sampah adalah masalah terbesar.
Nih, kalau dilihat presentasinya ya dari slide ini, itu masalah sampah mengambil porsi 40% dari kurang lebih 10 masalah besar di Indonesia. Jadi artinya apa? Sedikit lagi paling besar, artinya kalau sampai 50% sampah, 40% banjir. Nah, kita apalagi di Bekasi nih ya Pak, ini kemarin alami itu 20%. Terus sungai yang tercemar 11%. Nih pemanasan global nih yang sekarang nih, kerasa nggak panas banget? Setiap siang. Gara-gara nih Sampah. ya pemanasan global ini Pak. Dan sumbernya pasti dari sampah juga. Polusi dan seterusnya kan nggak terkelola. Ada pencemaran udara, ekosistem laut dan seterusnya. Tapi kunci utama yang sedang kita coba bahas adalah 40% itu, yaitu masalah terbesar ya yang ada di lingkungan kita yang lain kecil-kecil, ya kerusakan lingkungan, pencemaran tanah, sulitnya air bersih. Tapi yang paling besar adalah lingkungan masalah sampah. Saya nggak punya ini sih ya. Ini gambarannya nih Pak. Nah ini TPA yang sudah overload ya Pak Pedi, mungkin sudah pernah kesana, Sumur Batu, ya Bantar Gebang gitu ya. Jadi kalau Bantar Gebang itu sampahnya Bekasi atau DKI? Dua-duanya. Bantar Gebang itu DKI Pak. DKI. Yang Sumur Batu baru buat kita dari Bekasi. Jadi besarnya berapa? Sehari dikirim tuh dari DKI ke kita. Paling besar Pak. Berapa? 8.600 ton per hari. Nah, bayangin. Jadi itu sampah saja yang dikirim. Makanya kalau kadang-kadang kita naik motor ataupun naik mobil kendaraan, kita ada di belakangnya truk sampah tuh. Itu karena bawa dari DKI. Untuk apa dibuang ke Bantar Gebang? Kalau yang Bekasi ini TPA Sumur Batu. Ini juga hampir terancam juga. Karena dia modelnya landfill, numpuk ke atas, jadi gunung. Ya. Gunung seperti ini. Jadi kalau ke sana itu istilahnya, saya pernah beberapa kali survei ya sama Mas Oli itu saya diajak, yaitu begitu pulang ini semuanya bau banget. Pak Ben bisa lihat. Nah itu Pak, Masya Allah, kita kalau pulang harus mandi bener tuh, mandi pakai sabun. Nah, nempel seperti itu. Ini ya overload kita. Nah, kita juga demikian. Kalau kita lihat di lingkungan kita, itu kesadaran kita untuk melihat sampah-sampah kecil berserakan itu masih belum. Nah, ini yang boleh kita coba. Betul. Mari kita harus coba budayakan ya sama anak-anak kita. Jangan buang sampah dong. Mari kita masukin kemana? Memang harus ada tempat penampungan yang perlu kita sadarkan itu. Ya. Ya maaf kadang-kadang lewat gitu, ini ada sampah sih. Tempatnya di mana nih? Kita cuma belum ada tempatnya aja. Iya, ini boleh kita coba. Masalah budaya memang tidak mudah Bapak Ibu ya, seperti itu. Lanjut ya. Nah ini sampah dari mana-mana. Kemudian kita juga sampai tantangannya masyarakat hidup dikelilingi sampah. Ya. Nih. Lihat nih, Indonesia menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua di laut setelah Cina. Nah sekarang kemarin ada informasi saya kirim sama Mas Takim tentang hujan kita sudah mulai tercampur yang namanya mikroplastik. DKI itu Pak. Betul. Artinya kita kan harus waspada ya Bu, walaupun dari DKI ya indikasinya kita kan juga lagi turun hujan terus. Kita aja belum diteliti. Kita nggak tahu ada mikroplastiknya dan bahayanya apa itu. Itu ternyata masuknya ke pori-pori loh. Pori-pori kemudian juga kehirup. Itu jadi batuk, makanya sekarang maaf nih sakitnya nggak sembuh-sembuh. Saya juga batuk nggak sembuh-sembuh. Betul Bu, betul. Itu salah satunya dari mikroplastik. Jadi memang ada ikhtiarnya. Kalau kita ya kayak hujan gini ya mau nggak mau kita maskeran lagi sekarang. Salah satu apa upaya kita untuk mengantisipasi kondisi itu Bapak Ibu. Sampah plastik namanya mikroplastik. Mikro itu kecil. Ya plastik yang gede itu kayak angkat. Apa istilahnya memuai ya, menguap ke atas, kemudian turun lagi melalui hujan. Itu namanya mikroplastik gitu ya. Nah ini timbulan sampah di kota besar Indonesia terus meningkat ya. Per tahunnya sampai 1 juta ton.
Ya, memang benar kalau dibagi 12 kurang lebih berapa tuh? 1 juta dibagi 12. Itu tes Nah, ini paling besar ya. Jadi artinya Bapak Ibu, kesadaran kita ini kita harus mulai tumbuhkan bersama-sama tentang bagaimana bahayanya kalau kita tidak peduli terhadap bagaimana kita mengelola sampah. Ini baru latar belakang kenapa kita mesti peduli tentang bagaimana kita mengelola sampah tadi. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, bahayanya sangat besar. Ya. Itu sudah terbukti kan, mulai dari pemanasan global nantinya, kemudian mikroplastik, kita jadi penyakit dan sebagainya. Beberapa ini saya lewatin saja. Ini beberapa dampaknya nih. Nah ini beberapa dampak ya. Tuh. Sampah mikroplastik tuh, ya kan? Meracuni setiap makhluk hidup. Muncul penyakit, ya ini kita lagi rasakan ispa, ya, mungkin juga kanker dan seterusnya, ya. Banjir juga kejadian juga. Kenapa? Karena sampahnya tidak dikelola, nyangkut, gitu. Ya. Nah, terjadi pemanasan global dari sama, sumbernya dari sampah. Ya seperti itu. Kalau data kita di Posyandu, Bu, anak-anak kita gimana? Kesehatannya cenderung bagus nggak? Kontrol terkait kepada kondisi kesehatan mereka? Ada infonya nggak? Oke, jadi artinya nggak ada peningkatan atau kondisinya menurun, artinya sudah bisa dikelola atau bagaimana kalau datanya? Gantian aja, kan pasti Oh, ada yang gantian. sakit kalau lagi musim. Baik. Oke, nah ini dampaknya ya. Jadi Bapak Ibu, inilah kondisi di mana kita mesti menyadari dulu tentang dampak yang ditimbulkan dari orang-orang atau kita-kita yang tidak bisa mengelola sampah. Ya. Pertama, ekologinya hilang, ya. Kemudian meracuni tubuh kita, jadi kita punya penyakit, gitu kan. Ada lingkungan juga hancur, ya, bencana lingkungan, banjir dan seterusnya, ya. Kemudian juga berbagai macam dampaknya, ya, seperti itu. Nah, lantas kenapa ini bisa terus menerus, ya, Bapak Ibu? Kenapa ini bisa terus menerus? Artinya kok udah diupayakan, tapi masih ada. Nah, ini beberapa dasarnya nih. Nah, ini. Jadi dua hal yang mau tidak mau mesti kita sadari, Bapak Ibu, bahwa pemerintah kita, nah ini sekarang ini alhamdulillah nih sudah mulai nih kesadarannya dari wali kota kita ya, yaitu pemerintah belum menerapkan manajemen pengelolaan sampah secara terintegrasi dan berkelanjutan, Pak. Jadi hanya sporadis. Jadi begitu diselesai, udah nggak ada kiranya. Ini harusnya yang nanti bank sampah dapat hibah 100 juta itu terus ada tadi bagus ada pengawasannya, Pak. Supaya apa? Tetap sustain, berkelanjutan. Jadi nggak berhenti terus saja. Jadi itu merupakan siklus yang bisa nantinya berkesinambungan di mana masing-masing pihak merasakan kepentingannya. Seperti itu, ya. Itu penerapan regulasinya juga kadang-kadang juga nggak berpihak kepada masyarakat, ya, nggak dihargai dan sebagainya. Itu kondisi real yang terjadi di kita, ya, seperti itu. Nah, di kitanya nih, di masyarakatnya nih, saya tegaskan nih tentang budaya nih, Pak. Budaya. Nah, ini memang PR yang sangat berat. Budaya, membangun budaya itu kalau dari sisi pengetahuan yang saya tahu ya, dari konsep SDM itu Bapak Ibu, supaya muncul budaya itu harus tumbuh dulu yang namanya keyakinan, belief. Ini yang belum. Yakin nggak kita bisa lebih sehat kalau sampah kita kelola dengan baik? Itu PR pertama tuh. Belief kita udah muncul belum? Keyakinan kita bahwa kalau itu kita lakukan, ini kita pasti lebih bagus. Nah, makanya tidak mudah, masih banyak orang-orang, apa benar nih kalau kita ngelola sampah kita makin lebih bagus. Nah itu masih suka muncul seperti itu. Beliefnya belum muncul. Keyakinannya itu belum muncul. Nah ini yang harus kita tumbuhkan. Ada bukti-bukti kok bahwa ternyata dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan gitu ya, yang sama-sama seperti kita ini sinergi, semua RT ikut, tadi Pak FPD bagus banget. Dari RT ada bank sampahnya, kemudian ini nanti menunjang pada lingkungan RW-nya, kan benar, berkesinambungan. Itu harapannya ke sana, tidak berhenti, gitu kan. Nah, jadi saya kembali
budaya itu harus muncul dari yang namanya belief, keyakinan. Kemudian dari keyakinan itu mulai diterapkan, dirasakan dulu. Coba dulu, oh ya, apa sih kalau ngelola sampah organik, sampah-sampah rumah tangga tuh, oh bisa tuh pakai lubang biopori. Udah mulai kita sendiri, kita coba di rumah kita, Pak. Saya udah ada tuh, alhamdulillah ada 8. Tadi udah cerita sama PRT sama PRT. Ada 8, jadi sampah-sampah bekas sayuran, potongan-potongan sayur, potongan kulit buah, itu bisa kita masukkan ke situ. Kenapa? Nanti terurai, karena di dalam tanah itu kan pasti ada yang namanya betul proses pembusukan. Betul sekali. Itu nanti nyusut kok dia. Jadi artinya begitu ditumpuk tuh nanti turun-turun terus selama jangka waktu tertentu. Masih kita isi aja terus. Makanya saya buat 8 tuh biar gantian, Pak. Karena teorinya lubang biopori itu ya dengan ukuran 1,2 meter, nanti ada penjelasannya 1,2 meter itu bisa menampung sekitar 3 minggu sampah-sampah yang kita buang, sampah-sampah organik, sekali lagi organik yang kita buang. Jadi kalau ada 8, coba aja dikali 3 minggu itu bisa gantian, dan itu bisa dipanen jadi kompos, jadi pupuk, Pak. Jadi ambil lagi, dikosongin lagi, boleh. Tapi setelah jangka waktu itu ada magot, betul sekali, Pak. Nanti ada opsi magot, jadi ada tempatnya. Cuman memang dia butuh area. Itu juga di Pak Mulyanto juga ada, Pak, magotnya, magot center. Jadi dipakai untuk nanti pakan-pakan tuh, jadi kayak ulet. Tapi ibu pasti geli deh. Magot ada, betul Bu. Jadi itu jadi magot. Ada tempatnya, ada pola pengelolaannya. Kita bisa nanti di sana. Magot center. Betul, itu punya nilai produk sangat tinggi ya magot itu, tapi memang pengelolaannya harus betul-betul karena kadang-kadang muncul bau juga. Mancing juga benar, Pak. Jadi untuk dari pakan ikan benar sekali. Betul sekali. Jadi saya kembali. Jadi salah satu yang paling sederhana itu biopori. Itu tadi 1,2 meter ya. Itu bisa kurang lebih 3 minggu. Untuk sampai dia penuh, nggak sampai penuh banget, harus disisain kurang lebih sekitar 10 cm. Karena kalau mentok nanti nggak bisa untuk digemburkan, gitu. Harus ada selah lah, kurang lebih 10 cm. Nah itu nanti berputar, nanti kita praktek, kita lihat di situ. Nanti berputar tuh, Pak. Ini 3 minggu berarti sampai di produk apa di lubang kedua, 3 minggu kali 2 kan udah hampir 1,5 bulan, benar nggak? 3 minggu. Pindah lagi ke sana udah hampir 2 bulan. Nah ini udah bisa dipanen kalau mau dipanen. Pindah lagi ke sana, ngisi terus. Jadi berputar. Kalau ini mau dipanen boleh, jadi kompos. Kalau mau dibiarin ini udah turun. Karena sudah lama kan begitu. Makin ke bawah tanah. Karena dikurai sama zat pengurai yang ada di dalam tanah. Seperti halnya orang meninggal kan ditaruh di tanah kan jadi. Nanti kita lihat ya. Nah ini, jadi budaya itu tadi saya kali lagi saya jelaskan secara teori. Muncul dulu yang namanya belief, keyakinan bahwa ini bisa merubah loh. Nah ini saya juga begitu, nanam sama keluarga juga itu. Kita mulai nih, coba kita harus yakin, mencoba mengurangi sampah organik kita nih. Itu udah benar, terbukti memang. Jumlah sampah kita nggak terlalu banyak gitu ya. Hanya memang saya terus terang masih belum yang anorganik. Ini yang harus kita bantu. Makanya saya sangat ingin bantuan dari Mbak Sri, itu salah satu itu ada teman-teman dari bank sampah yang ngumpulin minimal seperti itu supaya punya manfaat itu sana ya. Oke, kita lanjut. Jadi muncul belief, kemudian diterapkan, dilaksanakan. Nah kalau udah dilaksanakan nanti ada kebiasaan. Kalau biasa kan, oh iya ya, saya kan punya sisa sampah nih, pasti setiap hari saya pasti udah begitu ngasih tahu, Bi itu tolong tuh sampah organiknya dibuang. Udah saya mesti lakukan itu, nggak apa-apa, tapi itu jadi kebiasaan. Nanti jadi setiap hari, jadi budaya. Budaya itu apa? Udah merupakan kebiasaan. Kalau nggak dilakukan ada yang kurang rasanya. Itu namanya budaya. Nah ini kan kita kan belum. Anak-anak kita maaf kadang-kadang suka main buat aja. Ini harus disadarkan budaya tentang ini peduli terhadap lingkungan kita. Harus tumbuhkan itu dulu. Nah sekarang nanti anak-anak buang sampah sembarangan itu bisa membawa penyakit. Oh itu tuh bukan keyakinan dia. Oh iya, ini bahaya nih kalau kita sembarangan, nanti bisa jadi banjir, bisa jadi macam-macam kan gitu. Ya seperti ini. Nah, ini budaya peduli lingkungan yang masih kurang, sehingga ternyata ini perlu edukasi terus, ya, sosialisasi dan pendidikan, ya seperti itu. Ya, kita lanjut.
Nah, jadi artinya apa? Kita semua bertanggung jawab. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada ayat suci Al-Qur'an, ya, kalau kita lihat itu kan ada ayatnya kan, surat Ar-Rum, surat 30 ayat 41 ini ambil. Yaitu apa? Zuharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan akibat pula dari tangan kita sendiri, tangan manusia. Iya, dari tangan ulah kita sendiri. Jadi kita semua ini yang tanggung jawab. Nah, minimal nanti kalau kita dipanggil, kita bisa mempertanggungjawabkan. Minimal sampah rumah tangga saya nggak buang sembarangan loh. Gitu, kira-kira gitu. Kita bisa bertanggungjawabkan, ya, kepada Allah seperti itu. Nah ini, jadi kita semua bertanggung jawab terhadap kondisi yang tadi. Nah ini yang harus kita mulai sadarkan, ya Bapak Ibu, kita sadar bahwa penting loh untuk mengelola sampah dan ini jadi tanggung jawab kita. Minimal sekali lagi adalah di rumah tangga kita, minimal, gitu, ya. Artinya rumah tangga kita tuh artinya kita punya anak ya juga kita kasih tahu, udah sekarang mulai buang sembarangan, nggak boleh sembarangan loh. Terus ada proses-proses pemilahan tadi. Yang Umi juga sudah melakukan loh. Ada dua, minimal ada dua. Sebenarnya 3 yang ideal. Tempat sampah itu 3. Organik, anorganik, sama B3. Itu 3 sebenarnya 3 tempat sampah yang berbeda. Jadi yang organik itu tadi tempat sampah dapur, itu nanti kita pisahin ya, masuk situ. Nanti bisa kita masukin lubang biopori. Kalau mau ke maggot harus ada lahannya sendiri itu Pak. Betul tadi Pak Pedi bilang. Sama anorganik. Nah itu udah kita pisahin juga anorganik sendiri sama B3. B3 ini kayak sisa-sisa pampers. Itu B3 itu. Ya salah satunya. Ya. Seperti itu. Nah kemudian satu lagi ibu-ibu punya, itu bagus banget, minyak jelantah, mijel. Nah itu pisahin juga. Dan itu bisa jadi nilai ekonomis. Jadi apa? Cuan. Betul banget. Jadi cuan. Dijadikan apa nanti di Pertamina? Bioetanol. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut ya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat secara siklusnya ini perannya. Jadi semuanya harusnya punya peran ya di dalam pengelolaan sampah. Yaitu peran masyarakat, butuh biaya pasti. Kelembagaan ini di pemerintahan, peraturan di pemerintahan, teknis operasional di pemerintahan. Tapi tetap ada kitanya, peran serta masyarakat. Ini nanti dari Pak RW, Pak RT, ya kita juga sebagai pegiat-pegiat juga sama-sama membantu untuk bergerak ke arah sana. Basri materinya sudah saya kirim loh Basri kemarin Basri untuk mau diambil, nggak usah dipotret lagi. Oke, itu ya. Undang-undangnya ini sudah ada, saya lewatin aja lah. Kita nggak terlalu penting undang-undang ya. Nah, ini kita mulai nih. Bagaimana mengelola sampah rumah tangga secara terintegrasi. Saya nyebutnya model rumah sopan karena ini inisiatif dari rumah sopan. Ya, jadi saya bukan dari saya